termodinamika yang ketiga. Tapi di sini kita hubungkannya, energi bebas Gibbs ini berhubungan dengan apa namanya, energi yang dihasilkan hasil dari interaksi antara obat dengan reseptor. Ya, bagaimana kita interpretasinya di dalam kimia medisinal dan di aktivitas biologis obat untuk energi bebas Gibbs. Nah, jadi kalau energi bebas Gibbs ya secara definisi di sini tentang energi yang tersedia untuk melakukan kerja pada sistem pada tekanan dan suhu konstan. Ya, jadi kalau yang kita tahu nanti ada penjelasan juga di bawah ya. Jadi ketika ada interaksi obat dengan reseptor itu pasti ada terjadi tekanan dan juga ada melibatkan suhu ya. Jadi di sini kita hubungkannya ke energi bebas Gibbs karena adanya suatu reaksi ya, reaksi di dalam energi ikatan interaksi obat dengan reseptor. Nah, secara sejarah diperkenalkan oleh Josiah Willard Gibbs ya pada abad ke-19 sebagai fondasi termodinamika kimia modern untuk energi bebas Gibbs ini. Ini kegunaannya untuk memprediksi arah ya, memprediksi ya, jadi memprediksi arah dan spontanitas reaksi kimia ya. Jadi kalau yang jadi gampangnya ya, kalau misalnya terjadi interaksi obat reseptor itu kan pasti terjadi reaksi kimia. Ya, reaksi kimia itu dia harus ada terlibat antara kespontanan yang terjadi, spontanitas dari reaksi kimia di dalam sistem biologis maupun di farmasi. Tuh. Ini kalian ada contohnya. Nah, energi bebas Gibbs ini oleh Willard Gibbs ya, itu 1870-an. Jadi potensial termodinamika yang menentukan kerja maksimum yang dapat dilakukan pada sistem dan pada suhu dan tekanan yang konstan. Jadi konsep ini menjadi landasan yang untuk memahami apakah suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung secara spontan di dalam tubuh maupun laboratorium. Nanti kita akan lihat berapa sih energi yang baik untuk ketika obat itu akan bereaksi secara spontan di dalam reseptor. Tuh ya. Energinya, angkanya harus berapa gitu ya. Terus rumus utamanya biasanya G, H, min TS ya. Jadi ini adalah terlibat antara entalpi, suhu, dan entropi. Tuh ya. Jadi kondisi ini berlaku pada suhu dan tekanan yang konstan. Kondisi ini bisa terjadi kalau suhunya dan tekanannya konstan, gitu ya. Untuk energi bebas Gibbs. Jadi kalau energi bebas Gibbs ini fondasi termodinamika ya untuk mendasari spontanitas reaksi kimia di dalam sistem biologis dan farmasi. Jadi hubungannya antara entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Jadi karena dia adalah rumusnya itu adalah Gibbs didapatkan dari H-T kali S, jadi energi bebas yang dihasilkan dari kombinasi antara suhu dan tekanan, ya. Sehingga akan di sini melibatkan entalpi atau H, yaitu kandungan panas pada sistem. Sistem itu kan misalnya di dalam pelarut, misalnya pelarut air atau pelarut yang ada pada obat atau di dalam tubuh, gitu ya. Terus entropi di sini ketidakteraturan, di sini dia melibatkan S ya, ketidakteraturan sistem. Dan suhu. Suhu di sini T ya, lambangnya pengaruh pada kontribusi dari entropi. Ya, dia akan menghasilkan suhunya meningkat atau menurun. Ya, jadi akan menimbulkan energi bebas Gibbs. Jadi energi bebas Gibbs di sini ya merupakan hasil keseimbangan antara entalpi, kandungan panas ya, entalpi ini kandungan panasnya, dan entropi ya, tingkat ketidakteraturan sistem yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan reaksi. Suhunya berapa, dia akan menghasilkan panas dan tidak teraturan. Dan ada terjadi suatu reaksi. Nah, ini semuanya karena adanya reaksi tadi. Reaksi interaksi obat dengan reseptor. Itu kalau dihubungkan ke pengembangan obat ya. Tapi secara umum, energi bebas Gibbs bisa secara kimia, bisa secara farmasi ya. Jadi secara umum juga bisa kita hubungkan. Tapi pasti tingkat utamanya adalah ini akan membahas secara kimianya, ya sangat kimia. Kalau energi bebas Gibbs. Nah, perubahan energi bebas Gibbs. Jadi perubahan di sini menentukan arah dan spontanitas
reaksi kimia. Jadi kalau nilai suatu energi bebas Gibbs yang biasanya ditulis dengan lambang delta G, ya. Delta G di sini antara energi G, ya, dengan delta G. Nanti saya kasih contoh ya yang pakai G dan delta G. Jadi untuk mendapatkan delta G juga kita perlu adanya nilai G, energi. Tuh. Di sini ketika kita mereaksikan obat dengan reseptor, itu akan menghasilkan energi. Misalnya, energinya biasanya berbeda-beda ya, anunya, simbolnya. Tapi kalau di sini bisa kita simbolkan dengan delta G, itu nilainya akan di bawah 0, di atas 0, atau sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ketika delta G atau Gibbs ini di bawah 0, reaksinya akan berlangsung spontan, berlangsung tanpa energi luar, ya. Tidak perlu tambahan dari energi luar. Kalau kita bayangkan ya, secara logika aja, teorinya seperti ini. Berarti kalau misalnya interaksi obat dengan reseptor, itu kalau yang delta G-nya di bawah 0 ya, berarti dia akan berikatan dengan reseptor tanpa perlu adanya energi dari luar lagi. Jadi udah bisa berikatan gitu ya, secara spontan. Nah, kalau delta G-nya di atas 0, berarti interaksinya atau reaksinya itu non-spontan, jadi memerlukan energi tambahan. Gitu. Kalau dibayangkan lagi, berarti interaksi obat dengan reseptornya, dia nggak bisa spontan nih. Dia memerlukan energi tambahan. Berarti kan perlu reaksi lain, perlu senyawa kimia lain untuk bisa dia bereaksi secara spontan. Itu kalau nilai delta G-nya di atas 0. Nah, kalau delta G-nya sama dengan 0, berarti dia mencapai kesetimbangan. Gitu. Jadi rumusnya delta G, delta H min T delta S. Jadi tadi ya, yang delta H itu antara tekanan dengan suhu dan entalpi dan entropi. Nah, jadi kenapa penting dalam kimia medisinal? Jadi ini hubungannya yang tadi sudah saya sering ulang, itu spontanitas reaksi. Jadi menentukan apakah reaksi kimia di dalam tubuh atau di laboratorium dapat berlangsung secara spontan dan efisien. Berarti kan diharapkannya spontan ya. Coba kalau kita kembali ke sini, kalau sampai di sini, materi yang ini ada yang perlu mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Jadi kalau dari dari materi yang slide ini, jadi delta G-nya di bawah 0, itu reaksinya akan spontan. Nah, ketika kita lanjutkan, kalau delta G itu penting, itu tergantung dari karena adanya dihubungkannya di spontanitas reaksi. Jadi menentukan reaksi kimia di dalam tubuh atau laboratorium dapat berlangsung secara spontan dan efisien. Berarti nilai delta G interaksi obat dengan reseptor itu yang diharapkan yang mana? Di bawah 0 kah, di atas 0, atau sama dengan 0? Kalau yang kalian pahami sampai sini. Kata-kata yang ini nih. Dari spontanitas reaksi. Nilai delta G-nya itu lebih bagus di bawah 0, di atas 0, atau sama dengan 0? Di bawah 0, Ibu. Ya, di bawah 0 ya. Jadi, semakin di bawah 0, nilai delta G-nya dia reaksinya akan semakin spontan. Gitu. Jadi nanti ketika kita mendocking, itu akan keluar tuh nilai delta G ya, energinya. Nah, itu harus semakin di bawah 0 atau semakin minus, maka akan semakin spontan reaksinya dan semakin efisien. Tuh, ya. Terus yang kedua, kestabilan senyawa obat. Membantu memprediksi kestabilan senyawa obat dan kekuatan interaksinya dengan target biologi spesifik. Tuh ya. Terus menjadi dasar desain obat, menjadi fondasi untuk merancang obat yang efektif, selektif, dan aman untuk penggunaan terapeutik. Jadi semakin spontan reaksinya, semakin delta G-nya di bawah 0, stabilan obatnya semakin baik juga. Dan bisa menjadi pilihan untuk mendesain obat selanjutnya, gitu ya, untuk tahap selanjutnya ya. Jadi kita lihat contohnya ya, biar kalian lebih paham.
Terus energi bebas Gibbs dan enzim. Jadi di sini memahami bagaimana enzim berinteraksi dengan prinsip termodinamika untuk mengkatalis reaksi biokimia penting. Jadi perannya di sini prinsip dasarnya kalau enzim di sini menjadi sebagai biokatalis ya untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengubah delta G keseluruhan reaksi. Jadi spontanitas tetap ditentukan oleh termodinamika. Tetap oleh termodinamika, tapi juga ada bantuan enzim. Dengan menurunkan energi aktivasi, jadi enzim ini memungkinkan reaksi yang secara termodinamika layak terjadi pada kecepatan yang memadai secara biologis. Jadi juga contohnya di sini enzim kinase dalam metabolisme obat mengkatalis transfer gugus fosfat yang krusial untuk aktivasi senyawa farmakologis. Jadi juga tetap perlu adanya enzim ketika ada interaksi obat dengan reseptor, cuman tetap yang terlibat adalah spontanitasnya reaksinya itu tetap ditentukan oleh termodinamika. Tuh. Tapi juga ada peran enzim di dalamnya. Nah, di sini delta G di sini menentukan spontanitas reaksi. Nah, untuk enzim dia menentukan laju reaksinya atau kinetikanya. Dan keduanya tetap diperlukan untuk reaksi biologis yang efektif. Tetap ya, secara termodinamika ada, tapi juga perlu enzim untuk laju reaksinya. Tuh. Jadi semuanya terlibat. Nah, untuk aktivasi, jadi di sini enzim menurunkan energi aktivasi ya atau EA ya. Reaksi sehingga substrat dapat lebih mudah mencapai keadaan transisi tanpa mengubah delta G total reaksi. Jadi tetap enzim ini terlibat untuk aktivasi. Ya, menurunkan energi aktivasi reaksi ya, tapi tetap tidak mengubah delta G. Dan dengan cara substrat berikatan di sisi aktif enzim, substratnya ya, lalu kompleks enzim substrat terbentuk dan produk dilepaskan dan enzim bebas kembali gitu. Jadi seperti perannya kemarin neurotransmitter ya, seperti itu perannya. Jadi tetap ada peran enzim untuk membantu pada laju reaksi. Oke, kita lanjut. Terus di sini hubungan antara delta G dan konstanta keseimbangan atau nilai K. Ya. Jadi di sini ada lagi nilai K namanya atau konstanta keseimbangan. Jadi persamaan secara fundamental untuk delta G dan K itu menghubungkan energi bebas standar dengan konstanta keseimbangan reaksi pada suhu atau pada suhu T. Jadi kalau kalian ditanya nanti ya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau dulu saya ditanya, kan saya sudah dapat nih nilai delta G. Ditanya tuh sama penguji saya, dapat nilai delta G-nya itu dapatnya dari mana gitu. Saya bilanglah dari nilai G yang saya dapat. Karena nilai G itu dapat dari mana? Jadi kita bisa jawab kalau nilai delta G, nilai G itu bisa kita dapatkan dari kesetimbangan yang terjadi antara entalpi, entropi, suhu, dan tekanan yang terjadi antara interaksi obat dengan reseptor di dalam sistem ya, di dalam tubuh gitu. Jadi di sini menghubungkan energi bebas standar dan konstanta. Ini kalau perhitungannya juga sudah ada. Ya, jadi terlibat antara nilai T ya, ini suhu dengan konstanta keseimbangan. Terus koneksi termodinamika kinetika. Di sini persamaan ini untuk prediksi termodinamika dengan perilaku kinetika obat dalam sistem biologis. Terus aplikasinya di afinitas obat. Digunakan untuk memprediksi dan mengoptimalkan afinitas. Prediksi dulu ya, kalau secara kimia medisinal itu kita memprediksi untuk di tahap selanjutnya. Memprediksi dan optimasi afinitas pengikatan obat terhadap reseptor target. Ya. Jadi menjadi kunci efektivitas terapi. Jadi kebanyakan memang hasil docking itu memang akan dilanjutkan obat yang terpilih tadi ya dengan nilai delta G-nya yang paling di bawah 0, itu yang terpilih akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Gitu ya. Walaupun hanya prediksi gitu ya. Jadi misalnya kalian nanti penelitian ada kimia medisinal secara komputasi itu sudah sangat cukup untuk kalian bisa publikasi jurnal gitu ya, karena memang
prediksinya itu untuk senyawa obatnya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi di sini semakin besar nilai K, konstanta keseimbangannya, semakin negatif delta G-nya. Ya, kesetimbangannya, konstanta keseimbangan semakin besar itu berarti semakin negatif atau semakin di bawah 0 tadi ya. Jadi kan nilai delta G-nya kalau di bawah 0, semakin negatif. Menunjukkan ikatan obat reseptor yang lebih kuat dan stabil. Semakin negatif. Terus kalau misalnya saya tanya ya, kalau misalnya nilainya positif, nilai delta G-nya yang terjadi apa? Ini kan berarti semakin stabil. Kalau dia semakin negatif, misalnya angkanya nilai delta G-nya minus 56.000 sekian gitu. Itu kan semakin negatif. Kalau misalnya nilainya plus, nilai delta G-nya yang terjadi apa? Kebalikannya berarti ya, itu gimana? Apa yang terjadi? Ada yang paham nggak? Kalau semakin negatif kan berarti semakin stabil. Kalau dia positif berarti gimana kestabilannya? Ada yang paham? Coba kalau kita balik nih, kalau dia positif gimana? Bisa nggak dipilih? Emang nggak akan bisa dipilih ya yang positif ya, karena apa? Ada yang paham nggak? Stabilan obatnya gimana? Izin Ibu, jadi lebih tidak stabil. Ya, memang lebih tidak stabil. Karena terjadi apa tuh ketidakstabilannya tuh? Karena apa? Jadi tidak akan stabil ya. Jadi kemungkinannya akan ada dua yang terjadi antara reaksi yang terjadi. Yang pertama, tadi kan perlu kespontanan. Jadi perlu adanya dia nggak perlu lagi ada tambahan energi dari luar. Nah itu kalau misalnya dia plus, berarti dia masih butuh energi dari luar. Perlu ada senyawa lain yang akan meningkatkan ikatan obat dengan reseptor. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya yang terjadi kalau dia nilainya plus, dia tidak akan stabil. Bisa jadi karena dia tidak akan stabil, dia akan berikatan pada tempat lain di dalam tubuh. Ya, kalau stabil kan berarti obatnya akan berikatan pada reseptor itu aja. Ya. Tapi kalau dia positif dan tidak stabil, berarti dia kemungkinannya akan terjadi ikatan lain dengan tempat lain, gitu ya. Berarti akan timbul yang pertama efek samping atau aktivitasnya tidak optimal ya, tidak efisien dan lain-lain. Gitu. Itu kalau dia positif. Makanya kita carinya yang di bawah 0 sehingga ikatan obat dengan reseptornya lebih kuat dan dia lebih stabil, hanya di ikatannya hanya terjadi di situ aja gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, hubungannya H, T, dan S tadi ya dalam hubungan rumus Gibbs H-TS. Nah, jadi ketiga komponen ini saling berinteraksi ya, menentukan nilai energi bebas sistem. Ya, peningkatan entropi atau penurunan entalpi cenderung mendorong nilai G menjadi lebih negatif. Jadi biasanya entropi tadi apa? Entropi apa? Entalpi apa? Masih ingat nggak tadi yang di slide sebelumnya? Apa tadi? Entalpi apa tadi? Entropi apa? Ada yang catat nggak? Izin Ibu, untuk Hmm. entalpi itu kandungan panas sistem, terus kalau entropi itu tingkat ketidakteraturan. Ya, jadi peningkatan entropi atau penurunan entalpi itu cenderung mendorong nilai G menjadi lebih negatif, ya. Jadi mengindikasikan kestabilan termodinamika yang tinggi. Itu ya. Jadi itu hubungannya.
Ya, kalau entropinya meningkat, entalpinya turun. Ya. Jadi nilai G atau delta G tadi jadi lebih negatif. Ini juga sama ya, jadi total energi suhu mutlak yang HTS tadi ya. H itu berarti entalpi, total energi panas yang terkandung pada sistem kimia. Energi panasnya, yang entalpi. Nah ini ya, jadi di entalpi ini di sini terjadi antara perubahan energinya karena adanya perubahan suhu di luar dan di dalam sistem. Ya ini ya, exotherm change itu jadi exotherm dan endotherm. Ya, itu kalian nanti pelajarin. Exotherm itu berarti apa? Perpindahan panas dari dalam keluar atau luar ke dalam. Jadi ada endotherm, ada exotherm. Ya, jadi kita pelajarin lagi. Itu akan terjadi perubahan suhu di dalam sistem dan akan terjadi penurunan, di entropi dia akan meningkat, di entalpi dia menurun, akan terjadi semakin negatif. Terus suhu mutlak di sini dinyatakan pada Kelvin biasanya ya, satuannya Kelvin untuk konsistensi perhitungan pada rumus. Jadi misalnya kalau suhunya dalam bentuk derajat Celcius, maka diubah dulu menjadi Kelvin, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Terus entropi. Di sini ketidakteraturan atau keacakan molekul dalam sistem. Ini hubungannya ke ATP. Jadi kalau misalnya di ATP dan energi bebas Gibbs di dalam metabolisme, itu kan juga terjadi adanya energi ya. Karena di dalamnya ada terjadi reaksi untuk menghasilkan suatu energi dari beberapa bentuk yang terlibat untuk menghasilkan ATP. Di sini contohnya ya, pada delta G hidrolisis ATP menjadi ADP plus PI. Jadi pada kondisi standar biokimia pada pH 7, nilai delta G-nya minus 30,5 kJ per mol. Ini untuk energi awalnya ya, untuk ATP menjadi ADP. Selanjutnya, molekul ATP ya dihasilkan per molekul glukosa itu melalui respirasi seluler aerobik menghasilkan energi delta G-nya minus 38. Yang paling tinggi yang mana? Energinya. Yang 30 apa 38? Yang paling rendah, yang paling rendah. Yang paling minus yang mana? Yang paling minus yang mana? Yang paling minus yang mana? Minus 30 apa minus 38? Minus 3? Kok diam semua ini? Ini kok banyak yang belum datang ya? Kalian totalnya harusnya berapa orang sih? 200-an nggak sih? Ya takutnya malah nanti absennya banyak yang kosong lagi. Ketua kelasnya siapa? Siapa Nisa? Nisa? Berapa orang harusnya? Soalnya nih udah pertengahan slide. Untuk total satu angkatan seharusnya 200, Ibu. Ya kan? Itu banyak yang belum masuk loh. Ibu, kalau untuk di kelas D tadi ada beberapa teman-teman yang hubungin saya. Mereka kan sudah ada yang pulang ke kampung halaman. Nah, itu mereka sulit jaringan, Ibu. Nah, terus gimana dong? Tapi mereka nggak apa-apa kan? Maksudnya absennya masih cukup. Dipastikan absennya masih cukup ya. Kalau misalnya jangan sampai ada yang TBU lah ya. Baik, Ibu. Ya, ini kan minus 38. Kita lanjutkan aja dulu ya. Minus 38 sama minus 30,5, yang paling minus adalah yang minus 38 ya. Jadi untuk menghasilkan glukosa itu harus menghasilkan energi yang lebih stabil lagi, yaitu minus 38. Nah, untuk selanjutnya tahapan pada ATP, penghasilan ATP ini, delta G aktual hidrolisis ATP pada kondisi nyata
itu lebih negatif dari standar, yaitu minus 54. Jadi dia energinya lebih besar lagi. Jadi ATP di sini, hidrolisis ATP melepaskan energi bebas yang digunakan untuk mendorong reaksi non-spontan biosintesis dalam transport aktif obat melintasi membran sel. Gitu ya. Jadi dia memang masih butuh energi dari luar untuk terjadi transport aktif obat gitu ya. Makanya dia non spontan. Tapi dia energinya kalau dibandingkan pada energi yang kondisi nyata dia minus 54. Ini salah satu contoh aja. Tapi nanti kita contohnya lebih ke pada interaksi obat dengan reseptor itu delta G-nya gimana. Nah, ini rantai transport elektron pada produksi ATP. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau di produksi ATP. Jadi ATP sintesase ini adalah rantai di membran mitokondria. Jadi menghasilkan gradien proton yang menggerakkan ATP sintase. Jadi setiap tahap transfer elektron memiliki delta G yang negatif. Itu pasti ya semuanya. Tahap transfer elektronnya ini. Itu pasti memiliki delta G yang negatif, memastikan aliran energinya berlangsung spontan dari NADH menuju pembentukan ATP. Ini kalau pada proses pembentukan ATP. Itu juga semua energinya itu pasti menghasilkan energi delta G yang negatif. Karena harus spontan ya, nggak bisa kita, itu kan terjadi pada secara alami ya, secara alamiah di dalam tubuh, nah itu energinya negatif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan delta G, jadi ada suhu tadi ya, suhu. Kenaikan suhu ini akan memperbesar kontribusi dari entropi ya, akan menggeser nilai delta G secara signifikan. Terus konsentrasi, jadi rasio konsentrasi produk dan reaktan ini menentukan nilai Q ya, yang mempengaruhi delta G aktual. Ya, dari RT tadi ya, nilai yang rumus awal tadi ya tekanannya, nah suhunya ya dengan Q. Terus pH standarnya di sini, standar biokimia itu menggunakan pH 7 untuk delta G. Jadi perubahan pH mengubah spesifik ionik dan nilai delta G secara langsung. Lalu tekanan di sini umumnya diasumsikannya untuk tekanannya adalah 1 atmosfer atau 1 atm dalam sistem biologis. Jadi relevan untuk reaksi yang melibatkan gas. Ini yang mempengaruhi delta G. Itu biasanya diketahui itu untuk dimasukkan ke dalam rumus suhunya yang pada reaksi berapa, konsentrasi dari produknya berapa untuk menghasilkan reaksi konsentrasi reaktan ya. Konsentrasi produk dan reaktannya itu berapa untuk dimasukkan ke dalam rumus. Tekanannya 1 atm. Nah, dalam biokimia yang tadi ya, jadi untuk ATP tadi dibutuhkan hidrolisisnya. Jadi delta G di sini contohnya ya, pH-nya 7, suhunya 25 derajat Celcius atau suhunya biasanya itu yang dipakai adalah 298 Kelvin. Tekanannya 1 atm dan konsentrasinya semua spesies itu 1 m molar ya, 1 molar. Kecuali pada air dan ion H+. Jadi ini konvensinya ini penting agar nilai antar reaksi biokimia itu dibandingkan secara konsisten. Jadi ini adalah angka yang pasti dipakai pada perhitungan. Yang dibedakan adalah konsentrasinya. Ya, konsentrasinya di sini 1 m ya bisa. Tapi biasanya energi akhirnya berapa gitu ya. Ini adalah masing-masing delta G yang terjadi pada proses perubahan ATP yang dengan rangkaian reaksi yang terjadi. Kalau hidrolisis ATP menjadi ADP, delta G-nya minus 30,5. Hidrolisis glukosa 6 fosfat, delta G-nya minus 13,8. Hidrolisis fosfoenol pirofat, itu minus 61,9. Dan oksidasi NADH besar ya, delta G-nya minus 220,0. Ini bukan kita membandingkan delta G-nya, tapi per reaksi ini dia membutuhkan nilainya delta G-nya berapa. Gitu ya. Setiap reaksi nilai delta G-nya diperlukan berbeda-beda.
Gitu. Tapi kadang dalam penelitian biokimia medisinal itu kita bisa membandingkan nilai delta G dari beberapa turunan obat gitu. Yang paling mirip dengan ligan asli yang ada di PDB. Yang ada di reseptor. Tuh. Ini kita sampai jam berapa ya? Ini contoh perhitungan delta G dalam reaksi kimia. Jadi untuk reaksi bolak-balik ya A, B, C, D. Jadi penentuan delta G di sini ambil nilai dari literatur termodinamika ya, atau hitung dari data entalpi atau entropi standar ya. Nah, ini cara perhitungannya. Interpretasinya memperoleh nilai delta G aktualnya dengan tentukan arah reaksi yang dominan. Delta G yang negatif berarti reaksi akan bergerak ke arah produk atau ke CD. Sedangkan kalau delta G yang positif, berarti reaksi akan bergerak ke arah reaktan atau ke AB. Itu interpretasinya. Kita lanjut aja. Nah, perubahannya tadi ya. Ini masih sama. Jadi interpretasinya kalau di bawah 0 sama dengan 0 atau di atas 0. Jadi nilai delta G ini indikator utama apakah suatu reaksi akan berlangsung secara alami atau tidak gitu ya. Tapi kalau secara medisinal ya bisa sudah langsung kita dapatkan ya. Kita dapatkan nilainya secara docking, itu akan timbul nilainya pada proses running ya. Pada saat di running itu akan timbul nilai energi delta G-nya. Nah, ini secara persamaan Van Hoff ya. Jadi delta G-nya di sini ada energi bebas standarnya, energi bebas standar. Terus konstansa, kalau R di sini adalah konstansa gas universal, itu dengan angka 8,314 Joule per mol. Q ini hasil bagi reaksi rasio konsentrasi produk terhadap reaktan, ya rasio konsentrasi, ya hasil baginya berapa. Terus pada kesetimbangannya delta G-nya sama dengan 0, sehingga delta G ini adalah minus RT leng K ekuivalen, gitu ya. Untuk kesetimbangannya seperti itu. Ini masih sama ya tadi ya. Nah, lewatin aja. Nah, ini untuk kurva grafik, itu bisa kita buat kurvanya, grafik terhadap konsentrasi reaktan dan produk. Jadi kurva energi bebas itu menunjukkan titik minimum pada kesetimbangan. Ya. Titik minimum pada kesetimbangan saat konsentrasi reaktan tinggi, ini ya, sistem terdorong ke arah kanan. Nah, sehingga nilai delta G-nya di bawah 0. Sebaliknya, kelebihan produk akan mendorong reaksi balik ya, atau titik minimum kurva mencerminkan kondisi kesetimbangan yang dinamis. Itu kalau dia positif nilainya atau sama dengan 0. Kalau dia positif, dia akan kembali ke arah reaktan. Ya. Gitu. Kalau delta G-nya positif. Nah, di dalam kimia medisinal, jadi di sini terlibat dalam reaksi enzimatik. Jadi memahami bagaimana enzim memfasilitasi metabolisme obat melalui jalur biokimia. Lalu stabilitas senyawa obat, jadi memprediksi kestabilan konformasi dan reaktivitas kimia senyawa farmasetika berdasarkan nilai delta G. Juga di sini terlibat dalam interaksi obat reseptor. Jadi pembentukan kompleks obat reseptor yang dikendalikan oleh delta G, pengikatan ya, semakin negatif jadi semakin kuat afinitasnya.
Gitu. Kalau dia positif berarti tadi kan tidak stabil dan dia akan kembali ke arah reaktan atau dia bisa berikatan dengan tempat-tempat lain. Gitu. Nah, aplikasinya bagaimana delta G ini menjadi alat strategis untuk pengembangan terapi farmakologis. Contohnya di sini studi kasusnya inhibitor HIV protease ya menghambat enzim HIV pada pengembangan antivirus, antiretroviral ya. Analisis delta G-nya menjadi strategi pengembangan inhibitor ya. Salah satunya terapi antivirus. Jadi di sini dilakukan seleksi molekul berdasarkan nilai delta G paling negatif, optimasi entalpi untuk memastikan energi ikatan, penyesuaian entropi guna untuk meningkatkan selektivitas dan efektivitas. Ya. Contohnya. Nanti ini saya tanya Pak Herman dulu ya, ini apakah jadi tugas atau enggak, nanti saya tanya Pak Herman dulu untuk slide yang ini. Saya infokan. Untuk jadikan tugas studi kasus atau enggak, saya juga masih belum tanya ya sama beliau ya. Saya infokan. Terus delta G dalam interaksi ligan dengan reseptor, jadi bisa diukur itu dengan yang pertama pengukuran kekuatan ikatan. Jadi kekuatan ikatannya di sini mengukur dengan secara kuantitatif kekuatan ikatan antara molekul ligan dengan target biologis. Lalu dengan teknik komputasi, dengan docking molekuler, itu bisa kita prediksi nilai delta G sebelum sintesis dilakukan. Jadi di komputasi ya, secara kimia medisinal ya. Dengan di docking nanti akan timbul atau muncul nilai delta G. Lalu melakukan desain obat. Jadi delta G ini interaksi digunakan untuk merancang obat kanker yang sangat selektif terhadap sel tumor tanpa merusak sel sehat. Nah, ini gambarannya ya, obat di dalam reseptor dengan memungkinkan optimasi delta G-nya yang presisi untuk desain terapi yang lebih efektif. Gambarannya obat di dalam suatu cavity reseptor, visualisasinya. Nah, metode eksperimentalnya dan komputasi mengukur delta G itu kombinasi pendekatan laboratorium dan komputasi memberikan pemahaman tentang energi interaksi obat. Kemarin kalau nggak salah ada satu kelas yang belum saya kelupaan untuk membukakan PDB ya kemarin itu. Kelas apa ya? Ada nggak yang saya lupa bukakan PDB? Protein data bank. Kelas D kalau nggak salah ya. Kelas berapa? Kelas C ya kalau nggak salah ya. Kelas C udah saya bukakan PDB belum? Kemarin. Nanti saya coba bukakan lagi aja ya setelah ini ya sebentar. Terus metode pengukurannya yang pertama bisa pakai ITC atau isothermal titration kalorimetri. Jadi di sini mengukur delta H dan delta S ya secara langsung dari interaksi obat dengan reseptor. Tapi kalau kita cukup pakai komputasi aja udah cukup ya bisa melihat nilai delta G dari suatu obat. Juga di sini yang kedua bisa pakai spektroskopi, kristalografi dan kristalografi ya untuk memberikan data struktur dari atom per atom untuk memahami geometri ikatan dan korelasi nilai delta G yang terukur. Ini yang lebih lanjut lagi ya untuk melihat interaksinya setelah dikomputasi. Terus pendekatan komputasinya bisa pakai kuantum, mekanika kuantum, molekular mekanik ya. Akurasinya yang lebih tinggi ya untuk wilayah wilayah enzim, atau pakai free energi perturbasi. Di sini perhitungan delta G-nya untuk optimasi lead compound, atau juga pakai in silico yang kita pelajari. Jadi in silico di sini prediksi sebelum sintesis untuk secara komputasi ya. Jadi metode in silico ini metode komputasi untuk memungkinkan screening ribuan kandidat obat secara virtual untuk mempercepat siklus penemuan dari
bertahun-tahun ya, untuk beberapa bulan gitu. Lalu di prediksi delta G in silico ini yang akurat mengurangi kegagalan di fase uji klinis. Jadi sebenarnya kalau perhitungan delta G ini kita udah nggak perlu, kita hanya melihat di materi ini, untuk materi delta G atau energi bebas Gibbs ini, kita akan tahu nilai delta G yang kita dapatkan itu sebenarnya dapatnya dari mana gitu ya. Dari secara rumus tadi. Jadi yang mempengaruhi adalah suhu, tekanan, entalpi, dan entropi. Nah, jadi kalian juga paham ketika kalian mendocking nanti ya, misalnya di praktikum nanti atau kalian nanti akan penelitian komputasi itu sudah bisa tahu teorinya. Tapi memang kita nggak perlu menghitung lagi dengan rumus-rumus tadi karena akan muncul tuh nanti ketika kita docking akan muncul nilai delta G-nya yang paling minus yang kita pilih. Itu untuk memilih obat yang paling baik untuk tahap selanjutnya. Tuh. Ya. Ini tantangan dan peluangnya, kompleksitas dari biologis, secara biologis, untuk fleksibilitas protein, efek pelarut, dan kondisi fisiologis. Integrasi AI, ya penggabungan data, sekarang malah sudah ada penggabungan antara data komputasi dengan AI, ya, dengan kecerdasan buatan ini dan biologi sistem. Terus terapi presisi, jadi pemahaman delta G ini mendalam berpotensi mendorong pengembangan obat yang sesuai profil dari profil genetik dan metabolik individu pasien. Gitu, terapinya lebih presisi. Jadi kita bisa mencarinya nilai delta G ini untuk efisiensi terapi. Gitu. Nah, data entropi dan delta G dan reaksi obat. Jadi di sini hubungkannya ke reaksi obat, visualisasi data termodinamika di sini membantu mengidentifikasi tren antara struktur molekul dan stabilitasnya. Ya, trennya bagaimana, struktur molekulnya bagaimana, dan kestabilannya bagaimana. Ya, untuk melihatnya. Senyawa dengan delta G yang pengikatannya paling negatif umumnya menjadi kandidat obat prioritas karena afinitasnya tinggi terhadap reseptor target. Gitu, ya. Jadi untuk lanjutannya pada aplikasi di kimia medisinal, kita bisa prediksi degradasi obat. Jadi nilai delta G membantu memprediksi jalur dan laju dekomposisi senyawa farmasi, mendukung formulasi yang lebih stabil, nilai delta G. Terus optimasi sintesis di sini, kondisi reaksinya bagaimana, suhu, pelarut, pH-nya dapat dioptimalkan berdasarkan analisis delta G untuk memaksimalkan hasil pemurnian produk. Dan desain molekul stabil. Di sini merancang senyawa obat baru dengan stabilitas termodinamika yang tinggi. Mungkin kalau yang ini prediksi degradasinya dengan teknologi yang tadi ya, yang kristalografi dan lain-lain. Sedangkan kalau komputasi kan kita hanya prediksi awal dan kita hanya mengetahui itu delta G-nya berapa. Dan kita tidak bisa, kalau komputasi kita nggak bisa nih mengatur suhu, pelarut, pH itu nggak bisa. Gitu. Tapi untuk menentukan kondisi sebenarnya di medisinal bisa, ya untuk kita bisa lihat pelarutnya yang mempengaruhi itu bisa dengan MD, molekular dinamik itu nanti selanjutnya ya. Itu bisa digunakan. Nah, kesimpulannya, jadi dasar termodinamikanya ini ya, hubungannya antara HTS tadi. H tadi apa? Ada yang masih ingat? HTS. Jadi akan timbul nilai delta G, nilai delta H, dan T, dan nilai delta S. Nilai delta S. Ya, jadi pasti hubungannya ke tekanan, suhu, dan entalpi dan entropi. Ya. Terus prediksi reaksinya, delta G menentukan spontanitas dan arah reaksi kimia. Ya. Kalau dia minus, dia akan arah reaksinya akan ke produk. Sedangkan kalau dia plus, arah reaksinya akan kembali ke reaktan. Itu ya, kembali ke kiri.
Dari konteks biologis, ATP, enzim, dan metabolisme obat semuanya dikendalikan oleh prinsip delta G. Aplikasi kimia medisinalnya di sini untuk mendesain optimasi dan stabilitas obat modern. Ya, sebentar saya kasih contohnya ya. Kasih contoh gambarannya kalau kita melihat delta G itu bagaimana. Nah, ini contohnya salah satunya penentuan apa nilai delta G dari beberapa senyawa yang dibandingkan ya, ini flavonoid A dan flavonoid B. Jadi flavonoid A dan B ini menghasilkan nilai delta G yang berbeda-beda untuk apa nih reseptornya apa ya? Enggak saya cantumin. Oh ini dua senyawa yang berbeda ya. Ini menentukan parameter kestabilan dari senyawa flavonoid A dan B dan menunjukkan kespontanan reaksi. Nah, di sini flavonoid A didapatkan nilai delta G-nya minus 596 ya, 663 kilojoule per mol. Sedangkan yang flavonoid B dia menghasilkan nilai delta G minus 655. Kalau kalian lihat yang paling minus yang mana nih? Minus 655 atau minus 596? Flavonoid B, Ibu. Flavonoid B, benar ya. Jadi flavonoid B ini yang paling minus dan bisa dikatakan diprediksi dia yang paling stabil dibandingkan flavonoid A. Gitu. Jadi di sini kalau dibandingkan tingkat energi senyawa flavonoid B itu lebih rendah ya. Jadi semakin stabil, dia paling rendah atau paling minus. Ya, paling minus karena dikatakan paling rendah kalau dia paling minus. Jadi flavonoid B ini dibandingkan senyawa lebih stabil ya, senyawa flavonoid B lebih stabil dibandingkan dengan senyawa flavonoid A. Jadi kedua senyawa tersebut menghasilkan energi bebas Gibbs yang bernilai negatif, yang berarti tahap reaksinya bersifat spontan. Dua-duanya negatif, tapi biasanya ketika kita menguji dua senyawa yang berbeda, kita pilih senyawa yang paling negatif. Ya, kalau ini kan dia menguji kespontanan dua senyawa ini. Nah, selanjutnya ini ligan aslinya, contoh kasus ligan asli donzepil. Jadi di sini nilai delta G-nya adalah yang ini ya, yang binding energi. Ya, kilokalori per mol. Jadi di sini ligan aslinya adalah donzepil ini, ya, senyawa pembanding. Dan dari penelitian ini didapatkan, jadi nggak semua, jadi kadang kita pakai beberapa senyawa, ya, menghasilkan dengan beberapa senyawa senyawanya sebenarnya banyak. Kalau ini kan kayak penelitian ini dia pakai banyak senyawa sebenarnya. Tapi yang terpilih, yang paling mendekati dengan senyawa pembanding ini adalah yang piperin. Ya. Padahal nilai banding energinya dia bukan yang paling minus dibandingkan senyawa lain, ada yang paling minus. Tapi kita lihat lagi dari nilai apa? Dari ikatan hidrogen ya dengan asam amino yang paling mirip. Jadi di sini di ligan asli senyawa pembandingnya dia berikatan hidrogen dengan penil 295. Nah, di sini di piperin juga ada dengan penil 295. Tuh. Kalau van der Waals-nya nggak dilihat ya. Jadi yang paling dilihat itu biasanya ikatan hidrogen. Tapi juga bisa kita bandingkan di sini juga dia sama ada dengan valin 294, juga ada valin 294. Selain melihat nilai delta G banding energinya, juga kita melihat dengan ikatan yang terjadi. Nah, di sini yang terpilih yang paling mendekati adalah yang piperin dengan nilai delta G-nya minus 9,97. Itu hampir mirip ya, masih mendekati, selisihnya masih mendekati dengan minus 11. Tapi biasanya nilai ligan asli memang
lebih stabil dibandingkan dengan senyawa lain. Nah, ini ikatannya yang terjadi. Ya. Jadi di sini untuk piperin potensinya yang terbaik dibandingkan senyawa lain. Ya, kalau dari jurnal ini banyak senyawanya yang dia pakai memang, tapi karena adanya dengan ikatan hidrogen yang terjadi pada residu asam amino P295, jadi dialah yang terpilih yang paling potensinya yang paling terbaik dengan nilai inhibisinya atau nilai energi ikatannya minus 9,97. Ini contohnya ya, ini kesempatan. Nanti saya bagi juga ya slide ini, karena ada 2 slide sih. Bentar, mana lagi contohnya? Nah, ini contohnya lagi. Ini nih